Trust me, that is all I need. Yeah, I'm still at your heart tonight. Take my hand and stand by my side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abang di pemrograman Web 2. Nah, di materi kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar membuat form atau formulir di dalam HTML serta menampilkannya dengan PHP. Nah, jadi untuk kali ini kita belajar membuat form ya. Nah, kalian kan di web 1 kalau nggak salah kalian pernah dengar web itu terbagi menjadi dua, yaitu web statis dan web dinamis. Nah, web statis itu web yang dibangun dengan kode HTML yang sifatnya statis atau tetap. Jadi kontennya itu ya itu aja gitu loh. Kalau misalnya mau dirubah ya dia cuman dirubah plug gitu, nggak bisa otomatis merubah dia isinya sendiri gitu loh. Jadi harus dirubah secara manual. Nah, kalau untuk yang dinamis itu adalah jenis web yang kontennya bisa berubah-ubah gitu. Web dinamis tuh biasanya punya kemampuan seperti untuk login atau baca data, tambah data, ubah data, sama hapus data. Nah, PHP itu merupakan salah satu bahasa pemrograman yang populer banget untuk membuat sebuah web dinamis. Nah, jadi sekarang kita langsung aja ya. Nah, sebelum itu form itu apa tuh? Form itu adalah merupakan sintaks HTML yang berisi kumpulan isian data. Misalnya kayak form login gitu kan. Form login itu kan ada kayak username sama password. Terus ada juga form pendaftaran yang isinya nama, jenis kelamin, terus juga tanggal lahir, alamat, dan lain-lain. Nah, jadi nanti kita bisa dalam membuat web dinamis, kita bisa melakukan pengiriman data dari form HTML, terus data tersebut akan diproses lebih lanjut oleh PHP gitu. Lalu bisa kita tampilkan di halaman yang kita inginkan. Nah, sekarang kita langsung aja untuk buat formnya. Kita sekarang buat form yang sederhana aja. Di sini sudah Abang buatkan formnya menggunakan HTML. Di sini HTML, mulai HTML sampai ke body. Nah, di sini di body sini untuk mulainya buat form ya. Nah, di sini mulai buat formnya sampai di sini. Lalu untuk kode PHP-nya di sini mulai dari sini sampai ke sini. Nah, sekarang kita coba lihat dulu tampilannya ya. Kita buka dulu tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, sini ada nama lengkap, ada nomor handphone, dan sini ada tombol kirim atau submit. Nah, di sini kita lihat dulu di formnya. Ini untuk label nama lengkap, lalu di sini ada input tipenya adalah teks, yaitu namanya nama dan ID-nya nama juga. Nah, sini untuk yang ini itu untuk yang input. Nah, input type nih, ini di sini. Kalau misalnya untuk yang nomor handphone itu yang ini nih ada di input type yang ini, yaitu tipenya adalah number. Nah, itu bisa disesuaikan, nanti ada berbagai tipe. Bisa ada teks, ada number, ada email, password, dan lain-lain. Nanti akan kalian pelajari ketika di materi selanjutnya. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut tentang tipe-tipe dari form, atau bahkan mungkin udah kalian pelajari di semester sebelumnya di web 1 mungkin. Nah, sekarang ini ada input tipe submit untuk tombol yang submitnya. Nah, sekarang setelah itu di sini ada nih kode PHP. Kode PHP-nya nanti kan kita pelajari. Sekarang kita coba dulu formnya nih. Nah, sekarang kita isi nama lengkapnya. Merlang, nomor handphonenya. Nah, sekarang kalau misalnya kita kirim, kalau kita hilangkan dulu ya. Kita komenkan dulu di sini, kita coba kita kirim. Nah, di sini oh iya lupa. Nah, di sini kalau misalnya kita kalau kita kirim dia nggak akan ada apa-apa. Kenapa? Karena data yang kita kirim itu belum diproses sama PHP-nya. Nah, sekarang coba kita aktifkan nih kode yang ini, PHP-nya. Kita aktifkan, kita coba save, terus kita coba merlang.
Nah, sekarang kita coba kirim dan dia sudah muncul nama, Merlang, nomor HP sesuai dengan yang kita isi tadi. Nah, itu gimana tuh Bang kok bisa muncul? Nah, munculnya di sini kan ada sebelum itu kita belajar tentang metode pengiriman dalam HTML dulu ya. Nah, sebentar. Nah, untuk metode pengiriman itu di dalam HTML dia hanya menerima dua metode pengiriman, yaitu ada metode get dan ada metode post. Nah, untuk metode standarnya dia akan menggunakan get. Nah, tapi kalau misalnya untuk beberapa hal kita menggunakan metode post. Nah, perbedaannya apa metode get dengan metode post? Nah, di sini kita menggunakan ini kan form, metodenya kita menggunakan get. Nah, sekarang kita menggunakan metode get. Metode get itu dia kalau misalnya kita menggunakan metode get, kalau misalnya kita pencet tombol kirim, data-data yang kita isi tadi akan ditampilkan di address bar atau di sini nanti munculnya di URL sini. Kalau misalnya kita besarkan, nah ini muncul kan nama tadi yang kita isi Merlang dan nomor HP ada sesuai dengan yang kita isi tadi. Nah, itu untuk metode get. Tapi kalau misalnya kita menggunakan metode post, misalnya kita coba kita ganti ya. Post, lalu di sini kita ganti juga karena kita menggunakan metode post, jadi di PHP-nya kita harus menggunakan post juga untuk pemanggilan datanya. Nah, kalau udah gini kita coba refresh. Nah, kita coba kirim ya. Nah, kalau misalnya kita coba kirim, nah dia bentar biar kita nampak perbedaannya, kita mulai dari sini aja. Nah, dari sini ini mulai dari form tadi ya, kita coba ya 08. Nah, kalau misalnya kita kirim, nah dia tetap muncul tapi di sini nggak muncul. Nah, jadi kalau misalnya dia metode get, dia akan dimunculkan di sini data yang kita isi. Tapi kalau misalnya kita menggunakan metode post, dia data-data yang kita isi tadi disimpan sama dia di body request, jadi nggak ditampilkan sama dia, disembunyikan, jadi lebih aman gitu. Nah, jadi kan bisa kalian bayangkan kalau misalnya nanti kalian lagi login, terus kalian isi di sini username, terus di sini password, terus kalian pakai metode get, dan ketika kalian kirim bakalan muncul di sini. Jadi orang bisa ngeliat dong di sini apa itu username kalian, apa password kalian akan muncul di sini. Nah, jadi itu fungsi metode post. Jadi kalian bisa menggunakan metode post untuk menyembunyikan data yang kalian isi tadi gitu loh. Jadi di URL atau di address barnya nggak akan muncul untuk metode data tadi yang kalian isi tadi. Nah, itu perbedaan untuk metode get sama metode post. Nah, sekarang kita coba lihat codingnya. Nah, sekarang kita lihat coding PHP-nya. Nah, di sini ada nama, post nama, nomor HP, post nomor HP. Di sini ada if nama, if nomor HP. Nah, di sini untuk kita membuat sebuah variabel nama untuk menampung data yang kita isi tadi. Nah, data yang kita isi tadi apa? Yang diisi di nama sini sama di nomor handphone. Nah, di sini kan kita buat variabel nama untuk menampung data nama. Di sini kita panggil nih, kita minta datanya. Dia menggunakan metode apa tadi? Nih, post tadi kan. Jadi kita di sini menggunakannya underscore post. Jadi kita panggil post, lalu di sini nama untuk merujuk ke nama yang di sini, name atau ID sini. Jadi dia menentukan isi dari value dari yang kita ambil datanya, dia menentukannya di sini name. Jadi kita sesuaikan, kalau bisa di sini nama lengkap, di sini juga harus nama lengkap. Nah, terus di sini juga sama, nomor HP, variabel nomor HP kita buat untuk menampung data dari nomor HP yang kita isi di form. Nah, terus kalau misalnya udah dapat dia kan datanya, di sini kita lihat nih if. Oh ya, di sini kan ada tanda add nih kan, tanda add. Nah, bentar besarkan dulu. Nah, di sini kan ada tanda add nih. Di sini ada tanda add. Nah, tanda add itu fungsinya kalau misalnya dia nilai nggak ada, dia akan berubah menjadi nol. Jadi kalau misalnya nanti misalnya kita tadi kan belum ngisi nih, misalnya
kita ulang. Nah, sini kan belum ada kita isi apa-apa, kita baru buka nih kan. Nah, ini kan belum ada nih. Nah, dia akan menjadi nol di sini. Jadi nggak ada isinya. Coba kalau misalnya kita hapus, artinya kita save, lalu kita refresh. Nah, dia jadi error. Kenapa? Karena di sini kita mendefinisikan sebuah variabel, tapi isinya belum ada. Ini kan ada nih undefined index, nah, nama sama nomor HP. Jadi indeks nama sama nomor HP ini belum ada isinya. Karena memang belum kita isi kan, karena kita baru buka. Makanya itu kita kasih add di sini biar ketika dia belum ada datanya, dia nggak akan terjadi error gitu. Nah, itu fungsi untuk yang add di sini. Nah, terus di sini ada if nama. Nah, di sini if nama, if variabel nama. Nah, di sini artinya jika variabel nama ini ada isinya, maka jika variabel nama ini ada isinya, maka ditampilkan yang ini. Nah, ditampilkan sama dia. Coba kalau misalnya nggak ada ya, misalnya kita namanya ada, namanya kita isi, tapi nomor handphonenya kita kosongin aja. Nomor handphone kita kosongin, kita coba kirim. Nah, cuma nama aja muncul kan? Kenapa? Karena di sini ada kondisi jika nomor HP-nya ada isinya, maka ditampilkan. Tapi jika tidak ada, maka nggak ada apa-apa kan? Jadi nggak ditampilkan sama sekali sama dia. Nah, ini fungsi untuk yang if di sini sama if di sini. Jadi ketika dia tidak ada isinya, maka tidak ditampilkan. Tapi ketika dia ada isinya, ada datanya yang kita kirim, baru dia ditampilkan sama dia. Nah, jadi kalau misalnya kita isi dua-duanya, terus kita kirim, baru dia muncul dua-duanya. Tapi kalau misalnya kita nggak ada isi datanya, dia akan nggak menampilkan apa-apa gitu. Nah, itu fungsi if sama if-nya sama ini variabel. Jadi untuk kode PHP-nya untuk yang sederhananya seperti itu. Nah, kalau misalnya selain di sini untuk di PHP-nya, sini kan ada post sama get tadi kan. Nah, tapi ada juga satu lagi untuk yang di PHP-nya untuk dia membaca datanya. Dia kan untuk membaca datanya dia kan disesuaikan. Tadi kalau misalnya di sini metodenya get, maka di sini untuk metode metode pembaca datanya dia pakai get juga. Tapi kalau misalnya di sini post, maka di sini post juga. Tapi ada satu lagi PHP, dia kodenya adalah request. Bentar. Nah, di sini request juga. Nah, request ini apa? Nah, request ini dia akan memanggil data atau membaca data baik metodenya yang dikirim, metode pengiriman itu bisa post bisa get. Jadi dua-duanya post sama get diterima sama dia, tetap dibaca sama dia. Jadi kalau misalnya tadi post sama get tadi cuma spesifik antara post sama get aja, kalau bisa request dia dibaca dua-duanya. Jadi mau metode pengirimannya get, mau metode pengirimannya post, itu dibaca dua-duanya sama dia. Jadi tetap dibaca gitu. Misalnya tetap kebaca sama dia kan, walaupun di sini post. Terus coba kita ganti get. Di sini coba kita baca lagi. Terus kita kirim. Nah, tetap kan kebaca walaupun di sini kita get sama post tetap dibaca. Jadi untuk yang request ini bisa jadi pengganti untuk variabel get sama post. Jadi kalau misalnya nanti kalian nggak tahu nih formnya ngirimnya pakai get atau post, nah jadi kalian pakai request bisa. Tapi kalau misalnya kalian sudah mendefinisikan di formnya untuk yang get atau post, kalian bisa menggunakan metodenya untuk yang get sama post, sesuaikan dengan yang di metode HTML-nya. Nah, itu tadi kalau misalnya ini kan di satu halaman. Gimana kalau misalnya kita mau ngirim datanya ke halaman lain, Bang? Bisa, Bang. Bisa. Caranya gimana? Nah, kita siapkan dulu halaman penerimanya. Misalnya di sini kan dari form nanti kita mau ngirim ke hasil. Misalnya hasil, kita buat hasil dulu ya. Hasil.php. Nah, kita mau ngirim ke sini nih. Mau ngirim ke sini hasilnya yang dari kita isi tadi. Gimana? Caranya gini. Di form tadi
di form tadi kita di method tadi kan, sebelum method kita tambahin dengan actionnya kita arahkan ke halaman yang mau kita tuju. Tadi kan halamannya hasil kan, karena tadi ini di satu folder, jadi kita bisa langsung aja tulis nama filenya, kita tulis ke hasil.php. Nah, jadi ketika kita klik kirim, maka dia akan mengirim data ini ke halaman hasil.php. Nah, misalnya sini kita nonaktifkan dulu PHP-nya. Kita hapus dulu, terus kita save, kita refresh. Nah, bentar, kita refresh. Nah, sini kalau misalnya kita coba isi, kita kirim, nah dia akan mengarahkan ke halaman hasil. Nah, halaman hasil benar kan? Ke halaman hasil. Tapi kenapa kosong? Karena di halaman hasil kan belum ada kita isi apa-apa. Di halaman hasil masih kosong. Ya kita coba kita paste aja yang tadi. Nah, nih sudah kita paste. Terus kita ini metodenya get ya, metodenya get, kita save, lalu hasilnya juga kita save. Kita coba ulang lagi, kita coba, nah kita coba kirim dan muncul di sini kan, di sini halamannya jadi ke hasil dan nama datanya muncul sesuai dengan yang kita isi tadi. Nah, itu cara untuk misalnya kita mau mengirim datanya ke file atau ke halaman yang lain gitu. Nah, disesuaikan aja. Kalau bisa nanti halamannya kalian nggak berada di satu folder, kalian tinggal arahkan aja halamannya. Nah, di sini di actionnya. Jadi ketika kalian klik submit, maka dia akan mengirim data tersebut ke halaman yang di action tadi. Nah, itu untuk penjelasannya untuk yang actionnya. Jadi kalau misalnya mau coba untuk yang pakai post juga bisa. Misalnya kita coba post terus kita save, kita coba isi, nah kita coba kirim. Nah, sini tetap nggak ada kan, karena kalau get tadi ada, tapi kalau post dia nggak ada, disembunyikan sama dia datanya, tapi tetap kebaca di sini. Nah, itu fungsi untuk yang post sama get. Dan itu untuk form sederhana. Bang rasa cukup dulu untuk penjelasan tentang cara membuat form sederhana dan menampilkannya menggunakan PHP. Di materi selanjutnya kita akan belajar lebih jauh lagi tentang form. Terus juga nanti akan kita buat juga untuk kayak semacam create, update, dan delete. Nah, itu untuk di materi selanjutnya. Sekarang abang cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.